seperti saya bicara doktrin yang benar, mereka mulai nulis kacau-kacau. Karena mereka tidak beres doktrinnya. Kalau seorang pendeta seperti saya mulai bicara moral Kristen yang sejati, mereka mulai nulis kacau-kacau. Karena mereka sudah terbiasa bejat ini. Kelihatan, mungkin sebagian homoseksual juga mereka ini. Nulisnya kacau-kacau, saudara. Saya maaf, saya tidak layani kalian ya. Saya tidak layani kalian. Saya tidak kompromi. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairu khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki, ala man khayri man. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video ya, yang dimana video ini masih terkait dengan perihal masalah tusbol itu tadi ya. Jadi ini pendeta MYM ini masih tetap ngamuk-ngamuk saja ya, dan ya kita tahu sendiri ya, pendeta MYM itu kalau pembahasan belum sampai ke daluarsa ini baru dijumpai masih tetap menjadi bahas gitu ya. Jadi ini sambungan ya, di mana konten lain saya upload konten lain. Jadi masih dalam rangka kemarahan pendeta MYM ya, yang dimana beliau ini sangat murka dan berang sekali ya di dalam kekristenan ini. Apologetnya mereka homoseksual ya, LGBT. Jadi bawahnya ketika saya nonton tuh, wah ngeri-ngeri sedap, sambil saya ada pengen tertawa, ada juga rasa pengen apa ya, geli itu ya, ada rasa geli itu. Orang yang berbicara perihal masalah agama tapi kamunya menyimpang ya, orang-orang menyimpang ini kan lucu. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Sudah tampil ya? Ya. Itu ada ya saudara ya. Ada video-videonya dan subscribernya juga sudah lumayan banyak ini. 24 kali 24,4 ya. 24.000 maksudnya ya. 24.400 lah ya itu ya. Ada juga YouTube-nya ini saudara ya. Video-video YouTube-nya maksud saya ya. Cuma saya tidak tahu apakah Ibu Lina Wijaya ini adalah seorang Trinitarian atau Oneness Pentecostalism ya. Tapi saya tidak bahas itu hari ini, saudara. Ya, jadi itu ya, saudara ya. Ini sejak media sosial ini menjadi sesuatu yang sangat masif digunakan oleh orang-orang, begitu mudah orang-orang itu mengaku pendeta, mengaku apologet, mengaku pendebat Kristen, mengaku pelayan Tuhan, tapi sekolah tidak jelas, ajaran tidak jelas ya. Dan ini sangat mengerikan ya. Kalau sampai ajaran saja tidak jelas, doktrin tidak jelas, lagi pula moral tidak jelas, moral bejat, wah ini sangat-sangat berbahaya. Dan saya siap melawan ketidakberesan ini ya. Ya. Contoh ginian juga banyak terjadi di pastor luar negeri, beberapa dalam negeri, akibat hierarki yang nggak terkontrol. Anda bicara pastor, Anda bicara Katolik ini. Saya sudah katakan tadi, di agama apa saja, Anda tidak usah membanggakan apapun ya di sini. Anda tidak usah membanggakan apapun. Di agama apa saja itu ada. Ya. Itu praktek-praktek homoseksual, ya semacam itu banyak itu ada. Dan bukan hanya homoseksual ya, praktek-praktek pelecehan seksual terhadap murid-murid atau orang-orang binaan. Saya masih bicara tadi kan, itu seorang ustadz yang memimpin pondok pesantren di Jawa Barat itu, yang melakukan pelecehan seksual kepada
santri-santri wanitanya dan dia sudah ditangkap, sudah masuk penjara. Ada yang mengusulkan bahwa dia harus dikebiri, ya. Jadi di mana-mana saudara, Anda tidak usah bangga dengan saya ini ya, membanggakan golongan Anda atau apa Anda. Tidak perlu di sini. Di mana-mana itu ada. Tapi yang saya keras di sini, Anda mau melayani Tuhan, ini saya bicara dari konteks Kristen. Anda melayani Tuhan, doktrin Anda harus beres. Itu pertama. Kedua, kelakuan Anda harus beres. Kalau Anda suka main pelacur, stop pelayanan. Kalau Anda suka berzina dengan istri orang, dengan anak gadis orang, Anda stop pelayanan. Kalau Anda suka tangan Anda nih gatal, suka pegang sana, pegang sini, Anda stop pelayanan. Anda tidak dibutuhkan dalam kekristenan. Kalau tangan Anda ini suka nyolong uang yang bukan hak Anda, uang gereja, uang yayasan, atau uang pelayanan, Anda stop pelayanan. Ya. Jadi, sorry, saya tidak bicara agama mana, golongan mana, di semua lini itu ada. Di semua lini itu ada. Ya. Ya. Di semua lini ada. Ya. Ini Yon Tiwol. MIM, kejar dulu Lina Wijaya. Ngapain saya kejar? Konfirmasi ada bukti apa tidak? Jangan banyak berkotek-kotek kayak Zuma. Ngapain saya kejar ini Yon Tiwol? Ya. Kalau dia mau sharing di kanal YouTube saya siap terima ya. Khusus untuk masalah ini ya. Jangan masalah doktrin ya. Nanti dia mau sharing doktrin sama saya, ternyata doktrinnya tidak lurus ya. Saya bisa kupas semua ketidaklurusannya. Tapi bukan itu topiknya. Khusus dalam isu ini ya, di mana katanya ada debater Kristen yang homoseksual yang sudah terkena HIV ya. Ya, ngapain saya kejar Lina Wijaya? Saya tidak sedang bermusuhan dengan Lina Wijaya di sini. Justru saya mau mendorong dia untuk dia speak up. Mendorong dia agar dia jujur untuk melindungi kerusakan, maksudnya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Saya mendorong Ibu Lina Wijaya ini, saya tidak sedang mengejar-ngejar atau apa, ngapain ya? Ya, ya. Jadi kalau betul itu homoseksual dan terkena HIV, ya apologet yang dimaksud ini harus berhenti, harus dibuka, ya. Ini banyak sekali yang ini ya. Saya juga tidak percaya dan Anda ini misalnya ini ya. Lina Wijaya itu tidak bisa dipercaya, titik. Alasan Anda tidak mempercayai dia apa? Kalau dia benar bagaimana? Kalau dia benar bahwa betul ada debater Kristen, ngaku-ngaku debater Kristen lalu homoseksual lalu terkena HIV, bagaimana? Ya. Saya khawatir Anda ini adalah orang yang orang yang suka terpesona ya. Dengan hal-hal yang sebetulnya harus diuji dulu. Ya, ya, saya tidak kompromi saudara ya. Saya tidak sedang melawan Ibu Lina Wijaya di sini. Justru saya mendorong untuk dia membuka dengan terus terang. Ya, ada lagi ya. Ini bilang apa ini? Apa maksudnya ini? Aduh. Ya, ada lagi. Justru kalau Lina Wijaya ini nggak bisa dipercaya, menurut kalian ya, dia harus masuk di kanal YouTube saya biar biar dia saya tanya-tanya di sini. Kalau memang dia berbohong kan ketahuan nanti. Ya, kalau Ibu Lina Wijaya ini berbohong nanti kan ketahuan ya. Saya terus terang ya, saya enggak terpesona ya, terkagum-kagum dan orang tiba-tiba viral jadi apologet ya. Makanya teman dari Belanda itu, ini orang bagus Pak MIM. Saya bilang lihat doktrinnya dulu. Ya, saya bukan orang kalau nggak belajar sungguh-sungguh, dia mau bicara apa? Bicara iman Kristen apa ya? Kan hanya merusak iman Kristen nanti. Ini lagi ini. Murid ceria. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang jahat yang tidak memiliki masa depan. Saya tidak bicara itu kamu murid ceria. Saya tidak berbicara bahwa semua orang tidak punya dosa. Saya punya dosa. Anda punya dosa. Semua orang punya dosa. Tapi yang saya maksud orang melayani Tuhan. Homoseksual berzina.
lalu kemudian terjangkit HIV, tetap terus bicara sebagai apologet Kristen. Ini kejahatan, ini kebejatan. Kamu mau bela ini, kamu penjahat juga sekalian, bajingan juga sekalian, sama aja. Saya enggak, maaf ya, saya enggak akan membela orang-orang bajingan ya. Maria Jona, Lina Wijaya, maksudnya Ibu Lina Wijaya juga kabarnya bukan orang yang benar. Dia salah satunya menggunakan uang yang disumbangkan untuk anak yang dia tampung. Lagi pula anak itu sudah bertobat saat ini. Nah, kalau ini saya tidak tahu ya. Ya kalau dia Lina Wijaya melakukan itu kan dosa, itu jelas ya. Tapi kan topik kita bukan ini hari itu ya, bukan masalah ini ya. Saya tidak bicara masalah orang penyalahgunaan. Maksudnya topiknya ini kan bukan Lina Wijaya melakukan penyalahgunaan sumbangan ya. Kalau itu terjadi ya jelas dia salah, dia berdosa ya. Tapi topiknya bukan itu ya, bukan itu ya. Ini topiknya adalah seorang apologet, ngaku apologet, masih muda katanya. Lalu ternyata homoseksual ya. Ya, saya jadi curiga ini. Jangan-jangan itu yang ngomongnya kayak perempuan-perempuan ya. Sampai kita aja tidak jelas dia ini perempuan atau laki-laki ya. Ya, supaya saya juga tidak terlalu, istilahnya apa itu ya, sok tahu ya, saya juga tidak bisa sebut nama ya, kecuali Ibu Lina Wijaya ini sebut nama. Kalau dia berani masuk ke kanal YouTube saya dan sebut nama siapa, dibuka aja ya. Tapi memang ada apologet itu yang kayak perempuan saudara ya, bicaranya klemak apa ya, kemayu begitu ya. Saya maaf lihat dari gayanya saja sebetulnya enggak srek saya. Ya, saya tidak srek betul ya, tapi kan kita tidak boleh juga menilai orang hanya dari kulit luar ya. Ya, maka walaupun saya tidak srek, saya tidak pernah mengkritisi ya. Hanya gara-gara melihat kulit luar seperti itu, lalu saya kritisi, tidak. Tidak ya, tidak. Cuman saya terus terang, saya tidak srek ya. Maka waktu orang ramai bicara tentang orang ini yang keperempuan-perempuanan ini, ya saya tidak tertarik untuk membahas kecuali dalam satu topik. Ya ada satu topik lah ya saudara ya. Ya, dan saya pun tidak sependapat dengan apa namanya yang dia katakan sepenuhnya ya. Ya ada satu topik lah begitu. Tapi saya tidak mau sebut nama di sini karena apa saudara ya. Saya tidak boleh terlalu sok tahu juga ya. Karena sebetulnya saya tidak tahu siapa yang dimaksud Lina Wijaya ini ya. Ya. Ini komentar ngawur-ngawur. Aduh, duh. Susah ya. Ini saya jadi tahu ini banyak orang Kristen ini dididik oleh orang-orang kayak gini ini. Komentarnya nggak sudah bicara. Kenapa ya orang Kristen ini ya? Kasihan sekali. Mau bicara doktrin yang benar, mereka kacau sekali. Kalau pendeta seperti saya bicara doktrin yang benar, mereka mulai nulis kacau-kacau. Karena mereka tidak beres doktrinnya. Kalau seorang pendeta seperti saya mulai bicara moral Kristen yang sejati, mereka mulai nulis kacau-kacau. Karena mereka sudah terbiasa bejat ini. Kelihatan mungkin sebagian homoseksual juga mereka ini. Nulisnya kacau-kacau, saudara. Saya maaf, saya tidak layani kalian ya. Saya tidak layani kalian. Saya tidak kompromi. Walaupun apa namanya mengaku sebagai orang Kristen ya. Silahkan aja. Jadi kalau ada yang mau bangga-bangga di sini, tidak ada kebanggaan apapun ya. Di agama manapun, agama kalian pun itu bejat, bahkan yang lebih bejat itu ada. Sampai melecehkan santrinya itu banyak sekali itu ya. Di semua agama ada saudara, pendeta ada, pastor ada, ustadz ada, di Hindu Buddha juga ada. Anda tinggal Google aja lah saudara, Anda tinggal Google, Anda pasti ketemu yang kayak gitu-gitu. Anda pasti ketemu yang kayak gitu-gitu ya saudara. Jadi tidak usah banggakan golongan atau agama Anda, tidak usah lah. Ya kalau ada yang mau masuk silakan ya, 1-2 orang untuk saya masukkan di room dan Anda boleh berespons ya. Anda mungkin bicara 1-2 ya secara singkat, tepat, jelas dan saya akan merespons. Silakan. Link sudah ada sudah saya pin ya di live chat. Silakan Anda masuk. Untuk topik ini ya, jangan Anda
masuk ke topik yang lain. Ini orang bilang kejar Lina Wijaya. Ngapain saya kejar Lina Wijaya? Ya, bisa jadi perkataannya benar, bisa jadi perkataannya juga tidak benar ya. Bisa benar, bisa tidak benar. Ngapain saya kejar? Ya. Ada nggak ya saudara ya yang komentarnya bagus? Iya. Channel anak jalanan. Banyak apologet yang tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bidang teologi, tetapi sudah berani tampil di YouTube, dan mereka itu perlu pembinaan yang lebih dalam untuk pemahaman yang benar. Tapi masalahnya begini, ini channel anak Kristen jalanan ya, mereka mau dibina apa enggak? Kan semua sok tahu semua itu, kalau dikasih tahu salah ya mereka ngeyel itu. Susah, apalagi kalau sudah punya subscriber banyak ya, sudah punya followers banyak di media sosial ya, susah dikasih tahu. Jadi mereka tetap bertahan dalam kesesatan mereka. Mereka tetap bertahan dalam kesesatan mereka. Dan biasanya saya katakan ya, ini bukan sesuatu yang boleh kita jadikan semacam norma ya, atau standar, tidak. Tapi umumnya, biasanya, yang doktrinnya sesat itu lebih mudah untuk tidak beres moralnya. Yang doktrinnya sesat itu lebih mudah untuk tidak beres moralnya. Itu pendeta-pendeta di Korea yang tidak beres moral itu, yang tidak beres pengajarannya itu, karismatik ekstrim itu, gampang sekali dalam dosa keuangan. Yonggi Cho itu saudara, seorang pendeta besar di Korea, karismatik ya, ekstrim, itu masuk penjara karena masalah keuangan itu. Masuk penjara Yonggi Cho itu, karena masalah keuangan itu, penipuan dalam hal keuangan. Itu pemimpin beberapa pelayan di Hillsong Australia yang praise on worship yang terkenal itu berzina, pelecehan seksual itu ada itu, kasusnya itu ada itu. Benny Hinn itu nggak beres juga itu. Jadi banyak orang doktrin tidak beres lebih mudah untuk melakukan penyelewengan, entah keuangan, entah seksual, entah apa saja saudara ya. Jadi susah juga ya, kita mau membina mereka tidak mau, apalagi sudah banyak followers. Ya cara satu-satunya ya memberikan tanggapan seperti ini. Ya kalau memang mau perang ya perang aja. Ini bukan perang fisik ya, maksudnya perang mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa menegakkan kebenaran, siapa yang tidak menegakkan kebenaran, siapa bermoral beres, siapa bermoral tidak beres, ya kita perang aja lah. Kalau saya begitu ya, saya nggak mau terlalu bermulut manis dalam hal seperti ini. Pokoknya kalau doktrin sesat, ini bukan masalah kesalahan atau kekeliruan ya, tapi sudah menyangkut kebidatan ya, dalam hal Trinitas, Dewi Natur, dalam hal keselamatan, dalam hal doktrin tentang Alkitab. Kalau itu sudah sesat dan bidat, saya tidak akan bermulut manis. No, tidak ada bermulut manis. Kedua, kalau problem moral serius yang dilakukan oleh hamba Tuhan tertentu, pendeta tertentu, entah dia punya nama besar, tapi mempunyai problem moral, tapi sementara tetap melakukan pelayanan atas nama Kristen, tidak ada bermanis mulut kalau saya. Tidak ada. Tapi kalau dia sudah jatuh, sudah ketahuan, sudah terbongkar semua, bahkan sudah ditangkap mungkin ya, kalau sampai urusannya polisi ya, nah saya tidak bicara lagi, ngapain ya, orang sudah jatuh ngapain kita timpakan tangga lagi, tidak perlu ya. Tapi kalau dia masih kesana kemari, bermulut besar seolah-olah dia tidak berzina ya, dan tentu saja harus ada bukti saudara. Nah kalau saya tidak ada bukti, maka saya bisa bicara secara umum, menegur secara umum seperti ini, seperti live streaming ini ya. Kalau memang ada debater Kristen yang homoseksual lalu terjangkit HIV, bertobat kamu, berhenti ya,
Jangan mengatasnamakan kekristenan, mengatasnamakan pelayanan apologetika yang sakral, lalu Anda bermain-main dengan dosa. Stop. Ya. Ya, saya bisa memberikan kritikan ya secara umum seperti ini. Dan saya tentu tidak bisa menyebut nama karena harus jelas dulu kan. Jadi untuk dua hal ini saudara saya tidak akan kendor ya. Saya akan keras sekali. Demikian tadi Kak Muslimin ya. Dan di mana pendeta MYN sangat berapi-api sekali membahas ini ya. Tidak ada toleransi bagi beliau. Tapi sayangnya ada membahas Islam juga sih ya. Padahal itu yang komen-komen kan orang Kristen semua ya, yang komen-komen tempat beliau tuh. Tapi kok membahas Islam itu, oknum-oknum Islam itu ya. Nah, jadi kalau di dalam Islam kan dengan tegas, dengan jelas kita menentang itu, dan pun kalau kedapatan pasti hukumannya berat. Tidak ada toleransi yang dapat ditarik ulur kan begitu. Berbeda di dalam Kristen. Di dalam Kristen mereka dapat melegalkan hal itu dan dapat menikahkan mereka juga sampai mereka itu hamil di sikat tusbol sikat pantatnya ya, bisa hamil juga kan, lucu itu kan. Entah apa-apa deh. Maka dari itu ya, kita ini bersyukur nih para hamba Allah, kita menjadi umat muslim ini bersyukur ya, yang dimana Islam itu benar-benar agama yang datang dari Allah, yang dimana larangan-larangan itu dapat diaplikasikan, dan itu tidak menjadi hal yang yang akan menjadi membuat umat muslim murka gitu, tidak ada ya, karena memang itu sudah menjadi ketentuan ya dari Allah, itu hukum yang mesti ditegakkan. Berbeda di dalam Kristen itu, jikalau dari mereka, kalangan mereka LGBT ini dihukum itu, mereka teriak-teriak itu ya, yang begono yang begini, dengan berbagai macam dalih-dalih membuat tarik ulur supaya mereka itu dapat selamat. Kalau di dalam Islam tidak ada istilah tarik ulur ya, toleransi yang begituan tidak boleh. Bahkan sekarang ini apa yang menjadi pengajaran di dalam Islam itu diterapkan di Rusia. Nah, Putin ini mengakui bahasanya Islam ini aturan-aturannya sangat benar, sehingga Putin ini mengadopsi ajaran Islam untuk diterapkan di negaranya. Mereka menolak LGBT. Kenapa? LGBT ini sangat berbahaya. Jikalau suatu hari nanti negeri itu berperang, maka tidak mungkin LGBT ini dapat diandalkan berperang. Itu tidak mungkin. Kenapa? Orang jalan saja melambai-lambai ya. Mungkin tengok ulat saja lari terbirit-birit sambil jinjing sepatu heelnya itu ya kan. Nah, apalagi nampak ada peluru, ada menjerit-jerit mereka lari ya. Nah, itu maka kenapa di dalam Islam itu itu sangat diharamkan, bahkan harus diasingkan ya. Itu karena apa? Membahayakan, dan itu hanya mengundang azab Allah, yang dimana pada zaman dahulu ya, itu secara contoh itu sudah diberikan pada zaman Nabi Lut, yang dimana kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Oleh karena apa? Orang-orang yang menyimpang itu memang perilakunya seperti binatang, tidak lebih mulia dari binatang, malah ya, bahkan lebih hina dari binatang. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب